Hai coy, apa kabar coy? Oke Pak Pri, biasanya tuh kalau para pengangguran itu pengen tahu pakai pupuknya pupuk apa biasanya untuk pembuahan itu Pak biasanya. Rahasianya pasti ada di pupuk Ya, terkadang. kita mulai dari pertumbuhan dulu. Oke. Nah, karena pembuahan tanpa pertumbuhan omong kosong. Jadi pada dasarnya anggur itu harus gemuk. Kalau dia nggak gemuk dia nggak akan buah. Memang benar kurus bisa buah tapi nggak maksimal. Kita pengennya satu tandan bisa di atas setengah kilo. Begitu tetangga kita ngeliat wah keren gitu kan. Atau mungkin kita pamerkan ke saudara waktu ngomong kan kita nggak malu tuh. Nah, untuk pupuk pertumbuhannya saya menggunakan Mutiara NPK unsur seimbang 16 16 16. Kalau bisa produk yang dari Rusia. Ya, dari Rusia itu dia lengkap. Di kandungannya tuh semuanya ada. Kalau saya ngasih untuk pertumbuhan ini, kalau kita yang bibit masih kecil, ngasihnya jangan banyak-banyak. Jadi tadi yang sudah saya bilang 5 butir untuk 1 liter air. Itu percobaan pertama. Kalau dia tidak layu, minggu depannya kasih 10 butir. Kalau tidak layu, minggu depannya lagi kasih seujung sendok makan untuk segayung air. Nah, habis itu terus-menerus seperti itu, jangan sampai 1 sendok. Kalau 1 sendok biasanya kelenger dia, daunnya tahu-tahu layu, bisa-bisa mati dia. Kalau sudah gemuk, udah batang coklat, nah bagaimana cara ingin pembuahan? Sebenarnya tanpa obat pembuahan ini, anggur bisa berbuah. Tapi kalau dipadu dengan nutrisi MKP sama KNO3, ini lebih bagus. Dia buahnya lebih besar, lebih manis dan tidak rontok. Nah, MKP ini kandungan fosfatnya 52%, potasiumnya 34. Ini fungsinya ini untuk merangsang bunga sama mempercepat buah itu masak. Nah, KNO3 ini fungsinya untuk mempertahankan supaya bunga dan buah tidak rontok. Kalau nggak salah ini ya, para pemirsa yang ahli-ahlinya nanti bisa dijelaskan lagi. Jadi ini yang saya katakan ini tidak paten 100% benar, saya tidak membenarkan omongan saya ini benar. Cuma ini yang saya praktekkan dan terbukti anggur saya semuanya berbuah. Hampir semua anggur yang saya tanam di sini berbuah. Karate Boroni, nah ini nutrisi untuk membuka pori-pori akar supaya dia menyerap unsur haranya cepat. Ini nggak usah banyak-banyak ngasihnya. Kalau dia terlalu banyak ngasihnya, dia daunnya bisa kering, pinggirnya bisa terlihat kering, gosong. Nah, ngasihnya fosfat KNO3 ini sama. Dosisnya anggap aja ini 1 dan ini 1/8 aja. Jangan sampai setengah. Artinya kalau ini 1 sendok, ini 1 sendok, ini seujung sendok. Seujung sendok ya, Karate Boroni. Karena kalau ini banyak, itu daunnya bisa kering. Ujung-ujungnya bisa kayak kebakar gitu. Dan kalau setelah, nah kapan ngasih ini? Kalau bisa sebulan atau 2 minggu sebelum potong pucuk. Jadi nggak dipotong pucuk terus dikasih nggak. Nah, 1 minggu atau 1 bulan atau 2 minggu sebelum potong dikasih ini. Setelah itu dipotes pucuk, kita tunggu tuh bunganya keluar. Setelah bunga keluar dan mekar menjadi buah, baru kita kasih lagi. Kalau di saat bunganya sebelum mekar dikasih ini, itu berbahaya. Kalau dosisnya kelebihan, bunganya bisa rontok. Tuh. Jadi tolong diperhatikan menggunakan pupuk, jangan sampai salah. Tahu-tahu Pak katanya dikasih pupuk ini bunganya bagus kok malah rontok. Itu karena kesalahan pas kapan dia saatnya untuk memberikan nutrisi. Jadi kalau kita ingin pembuahan, anggap aja saya ingin pembuahan bulan September, nah bulan Agustus kita kasih MKP sama KNO3+.
Setelah itu 2 kali 3 kali kita pakai. Mama nih minggu pertama kita kasih, minggu kedua kita kasih, minggu ketiga kita kasih, habis itu tidak dikasih sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu kita potes pucuk. Nah kita tunggu tuh seprut, biasanya seminggu dia udah kelihatan bunga. Nah kalau di saya nunggu sampai dia bunganya mekar. Bunga mekar, kelihatan pentil kecil gitu, buahnya mau jadi, baru saya kasih lagi dengan dosis separuhnya. Kalau yang dari awal kita pengen pembuahan itu 1 sendok, berarti kalau pas kita udah terjadi pembuahan, udah jadi buah, kita lihat hanya setengah sendok. Karena kalau kebanyakan tadi takutnya rontok atau takutnya cepet matang, cepet masak itu. Karena MKP ini merangsang buah cepet matang. Saya menciptakan bibit varian macam-macam nih di sini. Ada Ninel, ada Nizina, Trans, hampir semua anggur ada. Cuma ini baru seminggu 2 minggu, jadi belum semuanya nyeprut, belum semuanya kelihatan daunnya. Nah ini contoh jenis Ninel. Ini udah nyeprut nih umur berapa? 1 mingguan. Ini ada bunganya. Nah ini keluar bunga nih di dalamnya. Nah, ini artinya dia sehat. Tapi bunganya ini PHP. Kita buang nanti begitu. Kalau nggak dibuang, bikin setak. Ini kita nanti jual setelah dia keluar akarnya dan sehat. Baru kita yang pesan. Jadi ceritanya di saya ini banyak yang pesan. Oh, jadi ini pesanan semua Pak ya? Iya, jadi berarti saya ini banyak orang pesan karena banyaknya peminat anggur. Jadi kalau ada yang bilang, Mas tolong saya kirim, untuk saat ini nggak mampu kita. Oh, jadi sistemnya pesan dulu, saya pesan bibit ini, jadi ntar berapa bulan kemudian baru bisa diambil iya, gitu sebulan ya? lah, paling lama sebulan gitu. Jadi saya ciptakan dulu, orang banyak yang transfer dulu, kadang naruh duit dulu, Pak saya pesen ini Pak, ini saya DP dulu gitu. Karena saya banyak peminat. Jadi kalau untuk di dunia anggur ini saat ini bisnis yang istilahnya kita iseng-iseng tapi dapat ada hasilnya. 1 pohon 100 ribuan. Jadi harga itu bukan karena ini, kalau di saya ke umur. Jadi semakin gede harganya semakin mahal. Jadi kalau masih kecil, masih baru 6 daun, 7 daun, 10 daun, ya itu bisa harganya 100 ribuan. Tapi kalau sudah batangnya gede gitu, tawar menawar. Jadi istilah kata nggak ada harganya tawar menawar. Mau berapa dia beli. Karena banyaknya orang datang, kadang-kadang kalau orangnya suka berapa aja dibeli, tapi kita enggak lah. Jadi kita fasilitasi, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi maunya apa itu, kita turuti konsumen. Nah, kalau beli bibit di saya pasti enggak boleh dibawa kecuali dia belajar dulu, belajar pembuahan, perawatan. Kalau dia nggak mau belajar perawatan dan pembuahan, dia nggak boleh beli bibit di saya. Karena percuma dia beli bibit, nggak bisa pembuahan. Jadi kecuali saya kasih bibit, saya ajari cara pembuahan, juga tak kasih buku panduan. Nah, ada unsur-unsur lain selain NPK Mutiara, MKP, KNO3, NPK Mutiara untuk pertumbuhan tanaman, MKP KNO3 untuk pembuahan. Karate Burun ini yang untuk istilahnya unsur untuk istilahnya vitaminnya gitu ya.
Nah, ada namanya kalsium. Ini kalsium ini penting. Kalsium ini untuk menjaga buah tidak pecah. Biasanya terjadi di musim hujan. Kalau musim hujan, kita melakukan pembuahan, kebanyakan buah itu pecah karena air terlalu banyak. Mungkin akarnya bacek atau gimana ya. Nah itu kita kasih kalsium. Pupuk kalsium saya menggunakan kalsinit dengan kandungan kalsiumnya 25%, nitrogennya 15%. Kalsinit. Terus ada namanya asam humat. Kalau nggak salah asam humat ini batu bara muda. Asam humat ini fungsinya untuk menaikkan kadar tanah menjadi basah. Menaikkan pH tanah. Kalau bahasa kerennya itu menaikkan pH tanah. Nah, para pemirsa, kalau saya pribadi menggunakan Ituin ini untuk mengecek pH tanah. Jadi untuk anggur ini dia hidup di pH tanah antara 6 dan 7. Jangan sampai di bawah 5, karena kalau di bawah 5 anggur itu biasanya stuck. Dia pertumbuhannya lambat, dia tumbuh tapi lambat. Bahkan kadang-kadang dia stuck dan mati. Jadi bagaimana caranya? Nah ini saya jelaskan lagi bagaimana caranya menaikkan pH tanah dengan cara menabur kapur dolomit di tanah, ditabur aja tuh 1 genggam atau 2 genggam terus disiram, atau menambahkan kapur namanya asam humat. Asam humat ini agak mahal, jadi saya nggak menyarankan ya kalau asam humat. Lebih baik pakai kapur dolomit. Kalau kapur dolomit murah, supaya anggur kita tuh sehat, seger, terus tumbuhnya subur. Yang perlu diingat adalah salah satunya tadi pH tanah harus di antara 6 dan 7. Kalau 8, 9 saya belum tahu itu caranya gimana, karena di tempat saya itu saya hanya mampu pH tanah itu 7,5. Itu udah agak-agak kering gitu. Terus ada cara lain untuk merubah pH tanah. pH tanah menjadi cepat itu dengan cara kita kasih soda kue. Nah, kita campur soda kue di air terus kita siramkan, itu pH tanah cepat naik. Tapi kalau pengen yang murah tadi menggunakan kapur dolomit udah cukup. Dulu saya menanam anggur di sini kurus, semuanya kurus gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya nanya senior-senior anggur, "Oh Pak, coba taburi kapur dolomit." Akhirnya saya beliin kapur dolomit, saya taburin di sekitaran akar. Seminggu kemudian dia terus. Akhirnya, oh ternyata rahasia anggur pH tanah itu harus bagus. Kalau pH tanahnya itu di bawah 5, anggurnya nggak bagus. Oke para pemirsa, kita berlanjut tentang media tanam anggur yang bagus. Yang seharusnya kalau kita pengen punya anggur itu bagus, gemuk, indah, rindang, tentunya kita harus tahu media tanam yang bagus. Nah ini menurut saya, maksudnya menurut saya tidak membenarkan apa yang saya lakukan, tetapi ini yang saya lakukan tiap hari dan alhamdulillah anggur saya banyak. Pertama, kita pakai pupuk media tanam. Ini kita beli di pertanian banyak. Kita balik, kita masukkan. Ukurannya 1. Perbandingannya mana? Ya 1. 1. Ya, dengan 1. Nah, ini sekam bakar. Sekam bakar ini 1. Sekam bakar ini bisa menahan air ya. Terus sekam mentah. Nah, ini sekam mentah. Wah. Sekam mentah ini fungsinya sama untuk menahan air juga, supaya air itu bukan menahan air. Jadi kalau media tanam itu padat, begitu kena disiram air, airnya nggak cepat resep, akhirnya genang. Begitu genang, akarnya busuk. Nah, kalau menggunakan media tanam seperti ini, kecuali tanahnya itu menjadi gembur, akar mudah untuk menjulur di dalam tanah, meresap kemana-mana, juga dia nggak terlalu basah. Dia begitu disiram, airnya meresap ke bawah. Makanya kalau pengen anggurnya gemuk, nah ini saya kira contoh yang baik. Tadi media tanam, sekam bakar, terus sekam mentah kita campur dulu.
Kita aduk rata. Nah, seperti ini. Terus kalau saya sebenarnya ini nggak direkomendasikan, tapi kalau saya tuh pakai ini tai kambing. Tai kambing yang masih mentah, belum jadi nih, belum difermentasi. Nah, seperti ini, sama kita campur. Kita campur. Tolong nih diperhatikan baik-baik, karena kalau salah pasti mati nih anggurnya. Wah, saya pupuk kok mati, karena ini panas dan asapnya terlalu tinggi. Nah, tolong diperhatikan. Setelah dicampur rata, perbandingan tadi satu-satu. Nah, ini air sekiranya ini 3 liter. Ini namanya molase. Molase itu gula tetes. Rasanya sangat manis sekali. Nah, kita masukkan ke dalam air secukupnya. Ini saya juga nggak tahu ukurannya, yang penting pantas begitu. Pantas menurut saya, kalau menurut Anda terserah. Jadi nggak ada harus sekian nggak ada. Nah, ini bakteri E4. Bakteri E4 ini makanannya adalah molase. Sama kandungan di sini, istilahnya dia merubah tanah itu menjadi, kalau kita mungkin bilang vitaminnya menjadi banyak. Nah, seperti ini kita campur. Ini bakteri E4. Ini ada mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik. Produktivitas tanaman E4 mampu mengandung bakteri penambat nitrogen dan bakteri pelarut fosfat, penghasil fitohormon. Wah, sulit nih, saya bingung juga. Yang penting kita campur aja dulu, kalau bacanya belakangan. Nah, secukupnya. Ini belinya sama di pertanian banyak, di pedagang-pedagang tanaman pinggir jalan banyak. Nah, kita campur, kita aduk, karena kalau nggak kita aduk dia mengendap di bawah. Baunya manis, tapi jangan coba-coba untuk diminum. Kasihan anak istri sama kasihan cicilan di bank mungkin masih ada. Nih, ya, manis. Tapi jangan coba-coba, karena saya udah terlalu sakti untuk masalah ini, jadi nggak terlalu takut. Setelah itu kita siramkan rata, lalu lupa, nah, rata. Siramkan rata, rasanya hangat. Nah, habis itu kita aduk lagi sampai rata. Dulu, jangan saya bau. Iya, kita aduk supaya kita nggak jenuh. Kalau hobinya nyanyi, boleh sambil nyanyi aduknya. Kalau nggak bisa nyanyi, sambil merenungi nasib yang lalu, kegagalan yang kemarin, supaya nggak gagal lagi dalam dunia tanam menanam. Nah, para pemirsa, setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam karung, terus kita ikat, kita biarkan minimal 1 bulan supaya terjadi fermentasinya sempurna. Kalau saran para senior pengangguran itu kalau bisa 3 bulan. Ini sangat ringan, ini cocok untuk ditaruh di pot-pot atau mungkin di karung, atau di sekarang yang keren apa itu yang kayak karung gitu, yang awet, Planter bag. nah di planter bag atau di polybag ini bagus. Ini kecuali dia kalau disiram dia airnya nggak genang, langsung juga akar tuh cepat, pertumbuhan akar cepat. Oke, setelah seperti ini kita masukkan ke dalam karung. Ini masih banyak perdebatan antara di karung itu, karungnya dibiarin terbuka dijemur matahari, sama yang diikat. Nah, ini saya belum nyoba.
Kalau di saya ikat, karena kalau nggak diikat kita taruh dia kira-kira ayam di bawah. Dirasain tikus juga kadang, tikus masuk atau dia nyari apa itu. Mungkin baunya Pak enak kali Iya, ya. manis. Ada lagi satu rahasia di saya biasanya menambahkan cacing. Cacing. Iya, jadi saya beli cacing di toko pancing, saya masukkan ke dalam sini. Itu cacingnya bisa sehat-sehat, seger-seger gitu. Nah, keuntungan kita itu cacing kalau kita tanam di sini, begitu dia jadi banyak, kita bisa manfaatkan untuk mancing. Yang kedua, ini tanah ini menjadi benar-benar subur. Jadi kandungan nutrisi tanamannya menjadi lebih banyak mungkin. Karena kecuali cacing itu dia makan sisa-sisa ini ya, dia kohenya, tainya cacing itu kandungan nutrisinya untuk tanaman mungkin kalau kita minum susu lah. Seperti itu. Nih coy, gue dikasih oleh-oleh. Ini bukan teh ya, bukan minuman, tapi ini pupuk rahasia dia supaya tumbuhan itu subur, tumbuh subur dan seger-seger daunnya. Kalau mau teman-teman pengangguran mau, kalian bisa langsung datang ke sini, temui Pak Pri ke daerah Jagakarsa di Gang Film, Jakarta Selatan. Oke coy. Oke coy, itu tadi penjelasan dari Pak Pri. Kalau kalian mau beli bibit atau sharing-sharing tentang pembuahan anggur gimana caranya, kalian bisa hubungi ke nomor di bawah ini, langsung datang ke rumah beliau, langsung di apa namanya nih, di atas dak rumah ya, di daerah Jagakarsa, di Gang Film Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke coy, sampai ketemu di konten anggur gua berikutnya. Salam pengangguran.